judul. Baik, sambil tunggu temannya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang topik dan judul. Jadi saya cari materinya dulu. Misalnya hari ini saya mengajar tentang topik apa, ya berarti tentang bahasa Indonesia. Kemudian Anda misalnya berbincang-bincang dengan temannya, kemudian Anda menggibahi temannya, topiknya apa? Bergosip ya. Kemudian Anda juga berbicara tentang kampus, ya topiknya adalah tentang kampus. Jadi segala sesuatu yang kamu cari memiliki topik atau memiliki judul ya. Topik dan judul beda. Jadi topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Jadi ketika kamu menulis skripsi nanti, kamu akan tentukan topiknya seperti apa. Kalau misalnya tentang penyuluhan anggaran pembangunan negara, berarti ya kamu cari bahannya tentang anggaran pembangunan negara. Kalau misalnya tentang kelengkapan sarana dan prasarana negara, ya otomatis kamu harus cari juga materi yang seperti itu. Jadi topiknya bergantung pada apa yang kamu cantumkan di judul ya. Oke, jadi topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Saya cari dulu. Oke, syarat pembuatan topik itu ada 4 ya. Ada beberapa bagian, yaitu dalam pembuatan topik terdapat beberapa persyaratan. Tim pengajar Bahasa Indonesia Universitas Hasanuddin 2008 mengungkapkan ada beberapa pembuatan topik, yaitu topik menarik perhatian penulis. Jadi topik itu sebelum diciptakan ya perhatian penulis sebelum dinikmati oleh sang pendengar atau sang pembaca. Jadi topik ini diciptakan oleh sang penulis. Kamu membuat sebuah skripsi yang harus membuat sebuah topik atau judul yang menarik supaya skripsi kamu cepat diapresiasi oleh dosen pembimbing dan dosen penguji kamu. Jadi jangan cuma menulis skripsi saja, tapi bagaimana caranya supaya skripsi kamu menarik. Kemudian bagian kedua adalah topik diketahui dengan baik. Yang dimaksud dengan sebuah topik dan diketahui dengan baik adalah bahwa sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiahnya diketahui oleh penulis. Berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang diketahuinya, penulis akan berusaha sekuat tenaga mencari data melalui penelitian, observasi, wawancara, dan sebagainya. Jadi untuk diketahui topiknya ya perlu diadakan penelitian, observasi, dan wawancara ya. Jadi sebelum Anda menentukan topik skripsi kamu ya perlu Anda ketahui dulu bahwasanya kamu harus meninjau dari segi penelitian, observasi, dan wawancara. Kemudian bagian ketiga, bahannya dapat diperoleh. Nah, ini juga perlu, bahannya dapat diperoleh dan gampang didapat. Misalnya kamu ke Gramedia untuk mencari buku yang sesuai dengan topik skripsi kamu. Nah, harus menciptakan sebuah judul skripsi yang gampang dicari materinya. Jangan berpatokan sama Google, karena Google itu bisa jadi materinya anak SMP yang kamu muat ke skripsi kamu. Kan tidak fair ya, kamu kan mahasiswa, kemudian kamu mengcopy paste materinya anak SMP misalnya. Nah, ini kebanyakan terjadi di kalangan mahasiswa. Akhirnya ditanyakan sama penguji sama pembimbing, kamu dapat di mana materinya? Dapat di Google. Mana sumbernya? Nah, sumbernya juga tidak dicantumkan. Nah, ini juga perlu dihindari deh, jangan sampai kamu masuk kategori plagiat yang kita bahas beberapa pekan lalu. Plagiat itu mengambil haknya orang tanpa mencantumkan siapa sumbernya. Ya mungkin kamu tahu sumbernya, cuma kamu malu saja mencantumkan siapa penulisnya, karena penulisnya anak SMP ya. Sehingga kamu kan mahasiswa. Nah, tidak fair saja kalau misalnya kamu seorang mahasiswa kemudian mengambil sebuah materi dengan topik yang sesuai dengan judulmu, ya pasti kamu merasa gengsi kalau mencantumkan siapa penulisnya ya. Kemudian C, bahannya dapat diperoleh.
topik dibatasi ruang lingkupnya. Kemudian topik dibatasi ruang lingkupnya maksudnya di sini topik yang terlampau umum dan luas yang mungkin belum cukup kemampuan untuk menggarapnya akan lebih bijaksana atau dibatasi ruang lingkupnya. Jadi jangan terlalu melebar ketika mengembangkan sebuah materi skripsi. Jadi ketika Anda menyusun skripsi itu, misalnya kamu mengembangkan sebuah materi, ya cukup misalnya cukup rumusan masalahnya yang kamu bahas. Apa rumusan masalahnya, bagaimana cara misalnya cara pencegahan atau cara menciptakan sebuah pekerjaan di misalnya kan kamu jurusannya anggaran pembangunan negara ya, apa nama singkatannya APN? Administrasi Pembangunan Negara. Iya, administrasi pembangunan negara. Oke. Jadi misalnya kamu buat judul tentang administrasi. Nah, cukup yang kamu cari materinya adalah tentang administrasi, nggak perlu lagi cari topik-topik lain supaya skripsi kamu real dan skripsi kamu tidak melebar pengetahuannya. Jadi untuk mempersempit juga pertanyaannya dosen penguji, ya kamu harus mempersempit juga materi dan buat skripsi setipis mungkin supaya penguji dan pembimbing kamu tidak banyak tanya. Jadi kalau kamu buat skripsi yang terlalu tebal, nah itu akan menyulitkan kamu. Tetapi ada juga konsekuensinya kalau kamu buat skripsi yang tipis, harus berbobot dan jelas dan padat tadi ya. Kemudian cara membatasi topik. Nah, cara membatasi topik ini dilakukan dengan mempergunakan cara, misalnya tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Kemudian ke bagian B mengajukan pertanyaan apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut. Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama tadi. Kemudian ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih. Kemudian keempat, mengajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. Kemudian sumber topik. Nah, sumber topik ini tak jarang seorang penulis bingung saat menentukan hendak menulis apa. Rasanya semua menarik dan banyak yang sudah ditulis orang, sebenarnya banyak hal yang dapat dijadikan sebagai topik tulisan. Tapi walaupun topiknya sama, tapi isinya kan masih bisa beda deh ya. Jadi jangan sampai topiknya yang beda tapi isinya yang sama, ini yang perlu diragukan. Jadi jangan sampai topiknya yang sama, topiknya yang beda tapi isinya sama. Jadi itu masuk kategori plagiat ya. Jadi tapi kalau topiknya sama dan isinya sama, itu masih bisa diedit, masih bisa diubah ya. Kan tinggal topiknya diganti, tapi kalau isinya yang sama, kemudian topiknya yang beda, kemudian kamu kedapatan, ya otomatis kamulah yang akan merubah skripsi kamu, bukan yang sudah jadi sebelumnya. Jadi hati-hati dengan plagiat ya. Jadi membuat sebuah topik itu harus memang apik dan terencana dan terukur. Kemudian manfaat pembatasan topik. Manfaat dalam pembatasan topik adalah ada di sini beberapa poin, ada dua ya. Memungkinkan penulis penuh dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa topik tersebut benar-benar diketahuinya. Kemudian bagian B, memungkinkan penulis mengadakan penelitian lebih intensif mengenai masalahnya. Kemudian topik kan sudah tadi, kemudian kita kembali ke tema. Tema itu kan beda ya, topik, tema, dan judul. Kemudian pengertian tema adalah tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu tetinai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Nah, sumber tema dapat berupa pengalaman, penelitian atau pengamatan, pendapat atau keyakinan, daya hayal atau imajinasi. Nah, kenapa dikatakan daya hayal dan imajinasi? Jadi kamu berimajinasi, kira-kira temanya seperti apa. Jadi sumber tema itu misalnya dari pengalaman ya. Nah, pengalaman, kemudian penelitian atau pengamatan, pendapat atau jadi pengalaman kamu misalnya dalam membuat skripsi seperti apa. Nah, ini sumbernya berarti dari kamu.